Puasa bukan hanya terkait menahan untuk tidak makan atau minum, tapi umat Islam juga diminta untuk menahan diri melakukan hawa nafsu agar puasa tidak batal. Salah satu yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan, meski dengan pasangan yang sah. Namun, apakah hukum yang sama juga berlaku jika berciuman dengan pasangan? Nah, bagaimana dengan mencium istri? Apakah termasuk yang membatalkan puasa? Pada kesempatan kali ini akan kita bahas perbedaan pendapat ulama dan juga rincian hukum berkaitan dengan hal tersebut. Dilansir dari muslim.or.id. Perselisihan ulama tentang hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Pendapat pertama, boleh secara mutlak. Ibnu Munzir rahimullah mengutip pendapat ini dari sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Atta As-Sa'bi, Al-Hasan, Ahmad dan Ishaq bahwa mereka memberikan keringanan atau memperbolehkan orang yang berpuasa untuk mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Dalil pendapat ini diantaranya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Nabi SAW mencium istri-istri beliau, padahal beliau sedang berpuasa, dan beliau adalah orang-orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1927 dan Muslim nomor 1106. Juga dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku merasa bahagia, lalu aku mencium istriku, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, pada hari ini aku telah melakukan sesuatu perkara yang besar. Aku mencium istriku, sementara aku sedang berpuasa." Beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila engkau berkumur-kumur menggunakan air, sementara engkau sedang berpuasa?" Pendapat kedua, haram secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Malik. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Munzir, mereka mengatakan bahwa perbuatan tersebut akan menyebabkan rusaknya puasa, sehingga dilarang dalam rangka mencegah rusaknya puasa, lebih-lebih jika masih muda. Pendapat ketiga, pendapat yang memberikan rincian, ini adalah pendapat Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan, jika perbuatan tersebut dapat membangkitkan syahwat, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi, apabila tidak membangkitkan syahwat, maka tidak menjadi masalah atau boleh. Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW mengenai cumbuan orang yang berpuasa. Lalu beliau memberikan keringanan kepadanya, dan ada orang lain datang kepada beliau dan bertanya mengenai hal yang sama. Lalu beliau melarangnya. Ternyata orang yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua, sedangkan orang yang beliau larang adalah orang yang masih muda. Pendapat ketiga inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu membedakan antara yang berpotensi membangkitkan syahwat ataukah tidak. Juga apakah masih muda atau sudah tua. Karena usia tua pada umumnya, syahwatnya sudah lebih banyak berkurang. Inilah pendapat yang juga dipilih oleh mayoritas ulama. At-Tirmizi rahimahullah berkata, para ulama dari sahabat Nabi SAW berbeda pendapat tentang hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa. Sebagian sahabat memberikan keringanan atau memperbolehkan untuk mencium istri bagi mereka yang sudah berusia tua, dan tidak memberikan keringanan kepada mereka yang masih muda karena khawatir puasanya akan rusak atau batal. Adapun mencumbu istri menurut mereka itu perkaranya lebih besar dibandingkan mencium. 3 keadaan setelah mencium istri dan rincian hukum masing-masing. Keadaan pertama, jika mencium istri kemudian keluar air mani, maka puasanya batal.
Ini berdasarkan ijma para ulama. Hal ini karena keluarnya mani karena percumbuan itu serupa dengan hubungan badan tanpa memasukkan kemaluan suami ke kemaluan istri. Keadaan kedua, jika tidak keluar cairan apapun, maka puasanya tetap sah. Dan ini pun sesuai dengan ijma para ulama. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah kami kutip di atas. Keadaan ketiga, jika yang keluar adalah madzi dan bukan mani, untuk kondisi ketiga ini terdapat dua perbedaan di kalangan ulama. Pendapat pertama, puasa tetap sah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa hal ini dianalogikan dengan keluarnya air kencing yang tidak menghasilkan keturunan, tidak seperti air mani. Sehingga jika yang keluar adalah madzi, maka puasa tidak batal. Pendapat kedua, puasa menjadi batal. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa kasus ini dianalogikan dengan keluarnya mani, karena sama-sama keluar karena adanya syahwat. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yaitu keluarnya madzi tidaklah membatalkan puasa. Hal ini karena beberapa alasan berikut. Pertama, keluarnya madzi tidak tepat dikiaskan dengan keluarnya mani, seperti yang dikemukakan oleh pendapat kedua. Karena perkara ini adalah terjadi pada zaman Nabi SAW dan tidak ada dalil tegas dalam masalah tersebut. Kedua, jika kita berdalil dengan kias, maka kias tersebut tidak tepat karena terdapat perbedaan antara madzi dan mani. Misalnya, keluar madzi tidak menyebabkan mandi wajib, tidak menyebabkan terjadinya pembuahan, dan keluarnya madzi tidak memancar sebagaimana mani. Keluarnya madzi juga tidak dirasakan atau tidak disadari oleh manusia, berbeda dengan mani disertai dengan rasa nikmat. Ketiga, syahwat yang sesungguhnya adalah keluar mani, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis. Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Hadis riwayat Muslim nomor 1006. Keempat, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya madzi membatalkan puasa, sehingga hukumnya kembali ke hukum asal, tidak batal. Demikian pembahasan hukum mencium istri saat berpuasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.